Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu video di mana di daerah Tapanuli Utara begitu banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mereka bersuka cita, mereka bernyanyi, mereka melompat, mereka menari-nari untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena mereka bersyukur, mereka bersuka cita karena keselamatan yang telah mereka terima. Ada di komentar video tersebut teman-teman, saya lihat ada satu orang berkomentar, dia berkata, oh Kristen itu modal joget-joget saja, modal nyanyi-nyanyi saja masuk surga. Nah teman-teman, tidak demikian. Saya mau katakan bahwa orang Kristen bersuka cita, bernyanyi, menari-nari karena mereka sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Karena sudah diselamatkan, oleh karena itulah orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus bersuka cita. Kita lihat di berbagai media teman-teman ya, akhir-akhir ini begitu banyak gereja yang disegel, dipersekusi, ada pelarangan ibadah, ada pembubaran ibadah, dan lain sebagainya. Dan juga para hamba Tuhan, khususnya para apologetik Kristen yang membela imannya, bahkan diproses secara hukum. Kita percaya bahwa itu tidak pengaruh untuk memberitakan Injil. Kita tetap semangat, justru ketika ada hal-hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kekristenan, maka orang Kristen itu justru semakin bangkit untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Hari ini Minggu tanggal 16 April 2023. Dari remaja Naposo Bulung HKBP Kudung Lagu Boti ikut juga hadir pada acara puncak kegiatan Jitun Games 2023 di Perkampungan Pemuda Jitun Silangit. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, rombongan ini dipimpin oleh Amang Pendeta Amang Pendeta Lintok Sitorus, beserta di sini sebelah kiri beliau Tua Sake Sibarani, Amang Situa Sibarani, dan ini semuanya Naposo Bulung. Amang Situa ada lagi? Amang Situa Nababan. Amang Situa Nababan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah sukacita para pemuda, kaula muda, dan juga para orang tua, para pendeta, para pelayan gereja merayakan, meramaikan acara Jitun Games 2023 yang sudah puluhan tahun kegiatan ini tak pernah dilakukan. Inilah baru kembali dilanjutkan Jitun Games. Semoga setiap tahunnya ini menjadi event tahunan Jitun Games, karena perkampungan ini, perkampungan Jitun Silangit yang sudah lama dimiliki oleh HKBP, saat ini sudah dijadikan menjadi pusat pelatihan, pusat pembinaan. Ya.
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita melihat bagaimana ekspresi mereka. Mereka mengekspresikan bahwa mereka itu sudah merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari belenggu dosa. Di mana dahulu ketika mereka belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka tidak bersukacita seperti ini, mereka tidak menari-nari seperti ini, mereka tidak bersorak-sorak seperti ini karena mereka masih dibelenggu oleh dosa. Dan ketika Yesus Kristus datang untuk mengorbankan dirinya bagi kita karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita sudah digantikan oleh pengorbanan Kristus. Itulah korban yang sempurna yang berlaku sekali untuk selamanya. Kalau di zaman Perjanjian Lama, dulu korban binatang itu masih belum sempurna, tetapi yang menyempurnakan korban itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kita tetap bersukacita apapun yang terjadi. Kalau hari ini kita mengalami satu hal yang tidak baik dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita doakan mereka supaya mereka bertobat. Mungkin kalau orang Kristen mengalami persekusi, aniaya, dikucilkan dan lain sebagainya, ingat bahwa Tuhan Yesus bahkan para rasul dahulu sudah terlebih dahulu mengalaminya. Bahkan lebih ngeri, para rasul mereka mengalami mati martir teman-teman. Mereka terbunuh. Jadi jangan patah semangat karena disegel gereja, karena dipersekusi gereja, dibubarkan ibadah, dan kemudian para apologetik Kristen diproses secara hukum karena diduga menista agama. Padahal apologetik itu hanya memberikan jawaban dari apa yang dituduhkan kepada mereka, kepada iman Kristen. Nah, sehingga justru ada diskriminasi, tetapi itu tidak menghambat perkembangan iman kita, apalagi menghambat untuk penjangkauan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan satu pesan bagi kita, bahwa kita itu harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, kita mengajarkan segala sesuatu kepada mereka seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ingat, itu kata Tuhan Yesus, camkan ini, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia diselamatkan. Nah, jadi itu pegangan kita teman-teman. Kenapa kita dengan berani memberitakan nama Yesus itu? Karena di dalam namanya ada berita pengampunan dosa. Dan ketika orang mendengar tentang nama Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus bagi umat manusia, ketika mereka percaya hal itu, maka mereka dibebaskan, mereka dimerdekakan, dan setelah mereka dimerdekakan, tentu saja mereka punya sukacita, mereka bersorak-sorak, mereka menari-nari, mereka menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah dimerdekakan. Nah, jadi itu yang dijelaskan oleh firman Tuhan kepada kita. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 10-11 berkata begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Perhatikan, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan teman-teman bahwa harus segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kita memberitakan tentang kabar baik itu, berita pengampunan dosa itu. Kalau mereka menolak atau menerimanya, itu urusan Tuhan dengan mereka. Karena iman itu adalah merupakan karunia Allah kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Tetapi ingat satu hal, bahwa Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan Allah itu mau agar semua manusia diselamatkan. Tetapi pada faktanya manusia banyak menolak, karena mereka banyak yang berusaha untuk mengandalkan perbuatannya. Mereka lebih percaya diri mereka sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri daripada percaya caranya Allah untuk menyelamatkan kita. Makanya pilih teman-teman mana yang Anda mau, apakah pakai cara Allah atau pakai caramu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Nah, tentu saja orang yang berpikir dengan jernih dan punya hikmat dan bijaksana, tentu saja dia lebih memilih caranya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya Tuhan itu? Itulah melalui Yesus Kristus dikirim ke dalam dunia ini. Dia yang adalah firman pada mulanya.
dan kemudian menjadi daging, menjadi manusia. Demi apa? Demi menyelamatkan kita. Itu caranya Tuhan. Jangan pakai cara kita, karena setiap cara manusia itu pasti sia-sia. Kalau kita boleh berbuat baik saat ini, itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.